down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ganti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 dan bab 9. Bab 8 yang berjudul Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Gondokusman 2 Kota Yogyakarta Project. Dan bab 9 dengan judul Interoperabilitas Sistem Informasi Rumah Sakit untuk menerapkan standar pertukaran data HL7. Lalu saya memilih jurnal bab 8 oleh Angga Eko Pramono 1 Nur. Bab 9 saya memilih jurnal oleh Syauki Muhammad Marier. Langsung saja ke materi. Adapun latar belakang, bab 1, sistem informasi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di Puskesmas. Namun, implementasi berbagai sistem informasi yang berjalan secara terpisah mengakibatkan tenaga kesehatan harus memasukkan data pasien yang sama ke dalam beberapa sistem berbeda. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan beban kerja. Lalu adapun bab kedua, meskipun sebagian besar rumah sakit telah mengadopsi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS, interoperabilitas antar sistem informasi menjadi tantangan besar. Data pasien sering kali terfragmentasi dan tidak dapat diakses oleh fasilitas kesehatan lain, sehingga menghambat koordinasi layanan medis. Lalu ada pula tujuan. Yang pertama, tujuannya mengevaluasi implementasi sistem informasi kesehatan di Puskesmas Gondokusman 2 dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data pasien. Lalu adapun tujuan bab 2, menganalisis potensi penerapan standar HIL Level 7 atau HL7 dalam meningkatkan interoperabilitas sistem informasi rumah sakit. Lalu ada juga manfaat. Bab 1 manfaatnya yang pertama, bagi tenaga kesehatan mengurangi beban kerja akibat duplikasi input data. Yang kedua, bagi pasien mempercepat akses dan keakuratan data kesehatan. Lalu yang ketiga, bagi pengelola sistem informasi memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem agar lebih terintegrasi. Lalu ada juga manfaat bab 2. Yang pertama, bagi rumah sakit mempermudahkan pertukaran data antar unit, antar instansi. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat akses data pasien. Lalu ada pula yang terakhir, bagi pasien meningkatkan kontinuitas perawatan dengan rekam medis yang lebih lengkap dan mudah diakses. Ada juga permasalahan. Yang permasalahan bab 1, banyaknya sistem informasi yang berjalan sendiri-sendiri mengharuskan tenaga medis menginput data berulang kali. Yang kedua, tidak adanya sistem terintegrasi yang dapat menyatukan seluruh informasi pasien dalam satu platform. Yang ketiga, resiko kesalahan input dan duplikasi data yang tinggi. Ada pula permasalahan bab kedua. Yang pertama, sistem informasi rumah sakit masih berjalan secara terpisah dan sulit diintegrasikan. Yang kedua, tidak ada standar pertukaran data yang diterapkan secara luas di rumah sakit Indonesia. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, beberapa elemen dalam standar HL7 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik rekam medis di Indonesia. Ada juga penyelesaian masalah. Yang pertama, mengembangkan bridging sistem berbasis web service untuk menyatukan berbagai sistem informasi kesehatan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi rekam medis elektronik untuk menyederhanakan proses input data. Yang kedua, melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sistem. Juga penyelesaian masalah bab 2. Yang pertama, mengimplementasikan standar HL7 untuk menyamakan format pertukaran data antar sistem. Yang kedua, mengembangkan sistem berbasis web service untuk menghubungkan berbagai sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, melakukan penyesuaian standar HL7 agar sesuai dengan kebutuhan sistem kesehatan Indonesia. Lalu ada juga pembahasan yang bab 1, implementasi bridging system memungkinkan data yang dimasukkan ke satu sistem dapat otomatis terintegrasi ke sistem lainnya. Dengan demikian, tenaga kesehatan tidak perlu menginput ulang data pasien, sehingga dapat mengurangi beban kerja dan risiko kesalahan input. Integrasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Pembahasan bab 2, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar HL7 dapat meningkatkan interoperabilitas antar sistem informasi rumah sakit. Namun, beberapa penyesuaian masih diperlukan agar standar ini dapat diterapkan secara optimal dalam konteks sistem kesehatan Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, HL7 dapat menjadi solusi bagi permasalahan pertukaran data di sektor kesehatan. Dari kesimpulan, bab 8 dan bab 9, penelitian ini menyoroti permasalahan sistem informasi kesehatan yang berjalan secara terpisah, menyebabkan tenaga medis harus menginput data secara berulang. Implementasi standar Health Level 7 atau HL7 disusulkan untuk meningkatkan interoperabilitas sistem rumah sakit. Solusi yang diajukan mencakup pengembangan sistem berbasis web, server elektronik, menyederhanakan proses input data, serta mengurangi kesalahan dan duplikasi informasi. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.